apakah produk itu diperbolehkan atau tidak, dok? Misalkan dokter review nih, boleh nggak sih dok sebenarnya? Boleh banget. Ngomong dong. Berjumpa lagi bersama aku Dewi Persik. Ngomong dong. Seperti janji aku bahwa aku mau mendatangkan dokter yang spesial buat kita untuk mendapatkan edukasi dan informasi, terutama dokter Gregory dan juga dokter Rudy. Ya. Jadi dokter Gregory ini kemarin aku lihat dok ada informasi edukasi itu luar biasa sekali. Yang tadinya teman-teman sejawat ya itu nggak tahu. Pokok permasalahannya jadi tahu loh dok, makasih banget. Ya, sama-sama. Jadi ternyata isi otak saya udah divideoin sama Mbak DP. Ya ampun, dokter luar biasa. Keren banget. Terima kasih dokter. Jadi dokter bisa ngelihat ya. Aku dilihatin loh sama dokter Gregory. Maaf ya Kan dok. udah saya kasih like. Iya terima kasih dokter. Dokter maaf ya dok, kan saya bukan dokter, tapi kebetulan kan memang banyak teman-teman yang dokter. Saya coba mau bertanya karena kan lagi keadaan banyak yang viral dok tentang tentang informasi-informasi. Kan kita juga orang awam yang nggak ngerti apa-apa karena memang bukan bidang saya, tapi kan saya mau belajar dan saya mau tahu gitu dok. Iya. Makanya saya juga mendatangkan dokter Rudy sebagai dokter yang tahu tentang hukum atau kode etik kedokteran gitu ya dok ya. Nah, jadi nanti dokter bisa jelaskan seperti apa dan bagaimana soalnya kan saya baru kali ini melihat ada dokter yang bisa mengungkapkan sebuah produk atau merek gitu loh dok. Saya ingin tanya terutama ke dokter Gregory dulu. Dokter bisa jelasin nggak sih dok, sebenarnya untuk melakukan review produk itu kan salah satu bentuk saran nih dari masyarakat. Iya. Nah, apakah produk itu diperbolehkan atau tidak dok? Misalkan dokter review nih, boleh nggak sih dok sebenarnya? Boleh banget gitu ya. Jadi semua orang boleh aja beli sesuatu, bikin vlog review produk. Sebut merek boleh nggak? Boleh juga. Itu namanya boleh, review jujur begitu ya. Jadi ada selebgram juga yang saya lihat dia review suatu produk tuh ya. Itu dia bilang ini ya, kulit saya sensitif loh, ternyata saya pakai ini timbul beruntusan karena kulit saya sensitif. Jadi teman-teman yang kulitnya sensitif hati-hati begitu. Tapi dia juga tidak ada intensi untuk menjelekkan produk itu. Begitu. Oh, jadi kalau misalkan menjelekkan sebuah tapi kan kalau dengan mengatakan bahwa saya beruntusan semenjak saya menggunakan produk ini, itu kan menjelekkan dok? Enggak. Jadi dia tidak ada intensi menjelekkan, hanya memberikan informasi yang mungkin berguna bagi orang lain, begitu. Karena mungkin ada satu produk yang kandungannya eksfolian, agak keras, gitu. Jadi untuk yang kulit sensitif, dia kan kulitnya sensitif. Dia bilang, saya kulitnya sensitif nih. Buat teman-teman yang kulitnya sensitif juga hati-hati aja, gitu. Tapi dia tidak menjelekkan produk itu, begitu. Dok, saya mau tanya, kalau misalkan seorang dokter, dokter pengen nggak sih viral misalkan saya sebagai pasien nih, terus kemudian saya bilang sama dokter Gregory, dokter tolong dong review produk A, apakah di situ aman buat kita? Nah, terus kemudian ternyata tidak aman, apakah dokter itu boleh mengatakan bahwa produk itu tidak aman dok? Ya, boleh aja. Saya bilang boleh, tapi harus ada syaratnya. Iya, gimana? Begitu ya. Jadi kayak yang lagi viral ini ya. Jadi saya sebagai dokter, kita ambil satu produk, beli sendiri ya, kemudian saya bawa sendiri ke lab, saya periksa sendiri. Wah, hasilnya ada kandungan zat berbahaya. Terus saya gembar-gembor di medsos, ini produk bahaya. Bikin konten lah. Bikin konten. Nah, itu pasti kan viewernya banyak tuh. Iya. Ibu-ibu terutama pasti. Nah, itu belum boleh gitu ya. Nanti saya balik lagi ke yang awal ya. Jadi karena apa? Karena barang buktinya itu kan karena saya bawa sendiri, itu bisa juga ada kemungkinan manipulasi. Kalau misalnya ada orang yang jahat. Hanya berprasangka seperti itu orang awam. Iya, betul ya. Mungkin bukan sayanya, tapi
orang jahat mungkin di laboratoriumnya begitu ya, dia masukin zat berbahaya, atau mungkin laboratoriumnya kualitasnya nggak bagus, cawan reaksinya belum bersih, mungkin bekas pemeriksaan yang sebelumnya, begitu. Jadi hasilnya tidak valid. Jadi apa yang saya ungkapkan kemarin di Instagram bahwa apabila kita mereview sebuah produk itu harus ada prosedurnya, itu benar ya dokter ya? Iya betul. Jadi boleh kita curiga pada satu produk, terus kita periksa sendiri, itu boleh. Tapi hasilnya jangan digembar-gemborkan di medsos dulu. Terus Kita kapan boleh keep digembar-gemborkan dok? Kita lapor BPOM dulu, ya. Nanti BPOM sebagai pihak yang berwenang, dia sita tuh barang bukti, dia pelajari dulu, ini ngambilnya dari mana nih, official store yang mana, begitu ya. Dia lakukan, ada tim sidaknya BPOM, kemudian dia ambil sampelnya, dia jadikan barang bukti. Nah barang buktinya aman, karena yang dipegang oleh pihak berwenang, nggak mungkin ada manipulasi, nggak mungkin ada kontaminasi. Kemudian diperiksa di lab independen yang ditunjuk oleh BPOM atau lab pemerintah. Hasilnya keluar, dirilis sama BPOM di situs resmi BPOM. Jadi kalau sebelum dirilis oleh BPOM dan juga orang-orang yang terkait itu, seorang dokter pun tidak boleh mengumumkan, apalagi sampai membuat konten gitu ya dok? Nggak boleh. Itu rawan pencemaran nama baik. Begitu. Ya, kena undang-undang pencemaran nama baik. Saya mau balik lagi ke yang reviewer pertama. Dokter review. Jadi kalau misalnya kita review ini produk jadi tadi untuk produk yang kita pakai, terus misalnya timbul beruntusan, itu boleh review jujur, begitu ya. Tapi ya itu tadi nggak boleh ada intensi untuk menjelekkan produk itu, walaupun sebut merek nggak apa-apa juga dok. Sebut merek boleh. Kemudian yang kedua, itu akun harus akun pribadi. Jadi dia harus bilang itu sebagai pengalaman pribadi. Dia. Tidak boleh mengeneralisir. Ini produk bikin jerawatan, ini produk bikin beruntusan, ini produk jelek, itu nggak boleh. Oh berarti dia memposisikan misalkan dia sebagai seorang dokter dong? Itu juga nggak boleh. Misalkan. Jadi kalau misalnya saya bicara sebagai seorang beauty consultant, sebagai dokter, atau bahkan sebagai di mungkin akun produk kompetitor yang lain, itu nggak etis gitu ya. Jadi harus hati-hati. Kalau misalnya kita review jujur tuh harus hati-hati juga, karena bisa ada maksud lain di balik itu. Jadi misalnya ada produk yang memang dia mau dia naikin dengan cara menjelekkan produk tersebut. Orang lain. Iya, begitu. Dok, tapi kalau berbicara mengenai bahwa yang boleh mereview itu adalah YouTube pribadi sendiri, sekarang bisa saja kan saya sebagai influence, saya dibayar sama orang. Terus kemudian saya bilang, saya beruntusan, saya begini, saya begitu. Nanti itu dilihat ada intensi untuk menjelekkan atau tidak, begitu. Tapi Mbak DP harus hati-hati karena Mbak DP kan public figure, begitu. Jadi sebaiknya jangan melakukan review yang negatif. Betul. Begitu. Kan ditonton sama orang banyak, ya dok ya, takutnya itu mencemarkan nama baik orang. Sedangkan suatu produk itu kalau sudah BPOM berarti tandanya aman ya dok ya. Soalnya saya kadang pernah ada dokter yang mengedukasi, jadi sayanya jadi mikir, akhirnya jadi agak bingung sama BPOM dok. Saya mau percaya sama BPOM sama si dokter ini ya gitu. Jadi itu yang menyebabkan saya bingung. Banyak orang yang bilang bahwa harusnya sih kalau BPOM tuh katanya kerjanya lambat. Makanya dokter ini adalah tangannya BPOM. Itu gimana maksudnya? Seorang dokter itu adalah tangannya BPOM itu gimana? Kita harus bantu pemerintah, gitu ya. Jadi hasil rilis dari BPOM itu kita harus sosialisasikan. Tapi jangan sampai kita mendahului BPOM, begitu. Jadi Mbak DP pun bisa bawa ke lab. Misalnya ada produk yang Mbak DP curigai, ya, itu bawa aja ke lab. Bisa kemana ya? Lab swasta juga boleh. Tapi jangan digembar-gembor di medsos dulu, begitu ya. Setuju dokter. Bawa hasilnya ke BPOM, berikan laporan. Nanti BPOM akan memeriksa, dia keluarkan rilis bahwa krim-krim berbahaya itu ini, gitu. Nah setelah itu Mbak DP sosialisasikan ke masyarakat. Nah itu yang benar, begitu. Nah sekarang berbicara mengenai itu ya dokter, kita mending belak-belakan aja ya dok ya.
Kan kalau banyak orang yang mengatakan bahwa dokter ini cari aman nih, nggak mau sebut merek. Padahal Ya. kita sudah kasih tahu bahwa ada prosedurnya, Say, gitu ya dok ya, untuk menyampaikan bahwa produk ini Betul. tidak aman. Jadi sebetulnya sebut merek nggak sebut merek tuh nggak masalah. Kalau kita edukasi secara general itu nggak usah sebut merek, nggak apa-apa. Jadi misalnya saya mengedukasi nih ciri-ciri krim berbahaya tuh gini. Kalau dipakai gini. Nggak perlu sebut merek. Tapi kalau namanya review produk pasti harus sebut merek begitu. Iya. Tapi jangan sampai kita mendahului hasil BPOM. dari BPOM. Jadi Iya. jangan sampai kita menghakimi sendiri pakai uji lab kita begitu. Iya, kecuali ada kewenangan dari pihak yang berwajib atau BPOM bahwa laboratorium itu sebagai maksudnya membantu BPOM dan polisi gitu ya dok? Ya betul. Tapi tetap tunggu rilis dari BPOM. Oh Nanti- jadi kalau misalkan dirilis produk-produk itu boleh kita buat konten gitu ya dok? Boleh sebut merek aja nggak apa-apa. Itu guys. Dasarnya caranya, itu surat dari BPOM gitu. Lah, Ada situsnya kan? iya. BPOM tuh tiap 3 bulan kalau nggak salah dia merilis produk-produk hasil sidaknya dia. Produk-produk yang mengandung bahan berbahaya. Jadi bukan hanya seorang dokter saja yang boleh Betul. mereview, tapi masyarakat umum pun juga boleh mereview ya dok Boleh. ya. Jadi kita harus rajin-rajin buka situs BPOM. Di situ ada dia rilis hasil sidak. Hasil sidak krim-krim merek krim yang mengandung bahan berbahaya. Nah, itu kita mau beli boleh, mau uji ulang lagi boleh, nggak apa-apa karena kita udah punya dasarnya situs BPOM itu. Gitu. Iya. Dok, saya mau tanya dok, dokter juga sebagai dokter yang mengetahui tentang hukum. Kalau misalkan ada salah satu dokter yang mengucapkan merek, berarti tandanya kan dia itu apa sudah masuk di hukum kode etik seorang dokter, profesi dokter dok? Saya mau ngomong mungkin berdasarkan hukum kedokteran yang mungkin hukumnya untuk pengawasan kita berdasarkan peraturan Badan POM ya. Iya. Nomor 1 tahun 2016 mungkin tentang pedoman teknis pengawasan kosmetika. Di situ dijelaskan pada pasal 3. Yang pertama dia harus objektif, Iya. dia tidak menyesatkan, Iya. dan ketiga harus lengkap. Iya. Berarti dia tidak menyampaikan sesuai kenyataannya ada dan tidak menyimpang dari produk-produk sesuai kemanfaatannya. Dan di situ dijelaskan juga, dijabarkan lebih lanjut dan apa saja yang tidak diperbolehkan dalam Nge-review? dalam iklan Iya. kosmetika. Yang pertama mungkin satu, tidak boleh menyebutkan seolah itu sebagai obat dengan kata mengobati. Iya. Ada kata-kata paling top, Iya. paling ampuh, tidak boleh. Terus yang kedua, iklan itu dia tidak boleh memuat rekomendasi dari lab, instansi pemerintah, maupun organisasi profesi maupun kesehatan. Terus yang ketiga, tidak boleh dia mencantumkan identitas dari organisasi profesi pemat kesehatan, tidak boleh. Jadi dok ini kan lagi viral-viral bahwa kalau misalkan dokter tidak menyebutkan merek, nih, kalau kata dokter Gregory kan bahwa tunggu, dokter tuh boleh menyebutkan merek tapi tunggu setelah adanya badan BPOM itu mengedarkan bahwa produk ini tidak boleh dikonsumsi atau berbahaya. Nah, tapi misalkan ada dokter yang mengucapkan sebuah merek sebelum adanya dari BPOM, itu apakah ada landasan hukumnya dok? Kalau itu ya kembali ke, kalau itu ada basicnya kan pada peraturan Balai POM juga itu nomor 26 tahun 2019 itu tentang mekanisme monitoring efek samping kosmetika. Iya. Di situ dijelaskan pada pasal 9 ayat 1 memang yang pas ayat 1 itu tenaga kesehatan dan atau masyarakat Iya, aku pernah baca itu dok. dapat melaporkan efek samping yang tidak diinginkan dari pemakaian kosmetika. Terus yang ada poin lanjutan lagi yang kedua, Iya dok. pelaporan efek samping kosmetika yang tidak diinginkan disampaikan sampaikan kepada kepala badan POM melalui Direktur Pengawasan
kosmetika. Jadi ada prosedur kosmetika tetap harus melalui ke Balai POM. Kalau dia Diumumkan. menjudge, bagaimana dok? Bisa dituntut nggak? Iya. Kalau dia menjas itu bisa dituntut kadang-kadang sesuai aturan itu. Karena kan dasar dia menjas apa kan prosedur mekanismenya itu jelas daripada pada POM harus sampaikan ke kepala badan melalui e-reporting, ke surat elektronik, ke laman website yang Balai POM, atau melalui faksimil pun bisa. Dari situ kan mekanisme alurnya itu Balai POM kan dia menelaah dulu pelaporannya apakah sudah lengkap, pencatatan identitas semuanya. Setelah itu verifikasi selesai itu ada tahap mekanismenya. Balai POM memverifikasi pelaporannya itu, datanya itu bahwa ada efek yang tidak diinginkan. Balai POM akan melakukan penyelidikan dengan mungkin dengan uji kesarananya, mencatat produknya. Dan itu setelah selesai semua, itu pelapor harus menunggu. Setelah direview semua oleh Balai POM, nanti Balai POM akan mengeluarkan rekomendasi tindak lanjut dan akan memberikan feedback balik kepada pelapor bahwa mungkin ini produknya berbahaya dan sebagainya. Tapi pelapor harus menunggu laporan dari Badan POM secara resmi. Aturannya seperti itu. Gitu, nggak boleh sembarangan intinya ya dok. Betul. Nah dok, ini ada lagi pertanyaannya dokter Gregory sama dokter Rudy. Sebenarnya sih seorang artis ini kan pasti jadi tontonan ya dok, jadi panutan. Nah, bagaimana cara endorsement yang baik, prosedurnya seorang artis untuk menerima endorsement dokter? Ya, jadi artis menerima endorse ya, itu kan dia terima dokumennya dulu, Ya. dokumen produknya. Nah itu ada item-item produknya berikut dengan nomor, kalau kosmetik itu notifikasi NA. Notifikasinya. Begitu. Ya. Ya, setelah dokumennya udah tahu benar-benar ada di BPOM. Nah kalau dia disuruh dapat produk, ya kita cocokin nih produknya nih, nomor NA-nya betul nggak sama dokumennya, begitu. Iya. Mereknya, item produknya sama nggak? Sama nggak? Jadi ini kan buat masyarakat, pengetahuan masyarakat bahwa kan ada day cream, ada night cream. Jadi setiap per item itu selalu ada nomor yang berbeda, say. Betul. Gitu ya dok ya. Kemudian dilihat di dokumennya. Kemudian habis itu dok baru dicek di BPOM-nya, di situs boleh, melalui situs atau download gitu ya dok. Betul. Nah, kita misalkan sudah melakukan prosedur itu dok, tapi ternyata ada yang mengatakan ini seorang dokter profesinya, ada yang mengatakan bahwa produk ini itu produk yang sangat berbahaya. Kita sebagai seorang artis merasa bahwa perasaan gue sudah melakukan prosedur endorsement dengan benar. Kenapa gue dikatain bahwa gue mempromosikan produk abal-abal? Itu tanggapan dokter gimana? Sedangkan dari Badan BPOM sendiri belum ada kata-kata bahwa produk tersebut tidak aman. Nah berarti kan si dokter ini menyalahi aturan ya dok ya? Iya, betul. Jadi si artis sudah melakukan proses endorse dengan benar, begitu ya. Nah perkara produknya kan, kalau produk tuh dijual sama banyak orang tuh, reseller kan banyak. Iya. Mungkin ada reseller yang nakal, jadi paket X gitu, dia masukin krim abal-abal. Jadi kan produk X ya, ada sabun, toner, krim siang, krim malam. Krim malamnya mungkin dia ganti sama yang ada hidroquinonnya, begitu. Nah itu kan kita harus selidiki, bukan salah endorsernya, gitu. Mereknya juga belum tentu salah. Karena dia pasti betul, karena sudah ada nomor notifikasi dari Balai POM kalau merek ya. Karena si artis ini mengendorse item-item yang sesuai dengan dokumen, begitu. Perkara nanti di lapangan dijualnya ada embel-embel krim berbahaya, itu bukan salah endorser. Yaitu kalau dokternya itu menemukan hal seperti ini, ya laporin ke polisi dan BPOM, begitu, untuk diselidiki. Tapi jangan bilang, lu artis jangan asal terima duit aja lu. Betul. Sekarang lucu, apa iya dok, saya misalkan dok saya aja udah mewakili teman-teman, apa iya saya harus ngecek ke laboratorium, kan nggak mungkin dok. Iya, betul. Nah kalau ada dokter yang demikian, itu siapa yang menegur dok? Ya itu, kalau misalnya sampai mencemarkan nama baik sisi endorsernya dibilang duta krim abal-abal lah, mencelakakan wanita Indonesia lah, begitu. Kembali ke perorangan. Ya, Oh gitu dong. dia mau berdamai, mau memaafkan ya,
terserah kalau mau memperkarakan ya terserah juga, itu pencemaran nama baik begitu. Ranahnya itu beda lagi ranahnya. Oh, gitu dok. Tapi memang kode etiknya tidak boleh seorang profesi dokter itu ya dok ya. Kalau Iya. mau jadi panjang tangan, masyarakat umum pun juga bisa sebenarnya ya dok ya. Betul. Misalkan saya curiga sama produk si A, kemudian saya laporkan aja ke Badan BPOM dan Betul. polisian gitu ya dok ya. Betul. Sambil menunggu gitu dok. Betul. Kalau nggak ditangan-tangani dok kan katanya tunggu viral dulu baru ditangani biasanya. Itu gimana dok? Enggak loh, setahu saya sih kalau mekanisme dan prosedurnya betul, pelaporannya Iya. dan mengikuti side effect dari aturan dari BPOM itu, BPOM pasti merespon secara cepat. Kecuali ada tidak kelengkapan data, biasanya akan dikembalikan ke BPOM. Oh. Jadi datanya sendiri harus lengkap dan betul-betul terarah, baru pasti tindak lanjut BPOM cepat sekali kok, setahu saya, pengalaman saya. Jadi jangan dengarkan gosip bahwa tunggu viral guys. Jadi segala sesuatunya itu harus ada bab-babnya sesuai dengan prosedur, pasti akan ditangani cepat oleh BPOM ya dok. Betul. Dokter, makasih banget dokter. Aku akhirnya dapat ilmu dari dokter Rudi Wenarta. Ini MHKes itu apa singkatannya dok? Magister Hukum Kesehatan. Magister Hukum Kesehatan. Kalau dokter Gregory, Saya M-Biomed, M-Biomed. Magister Biomedik. Nah, jadi tahun 2000 sampai 2012 itu saya dosen FKUI. Dosen PNS. Gak KW-KW loh guys, gak asal-asalan dokter yang saya undang ya guys. Bukan dokter yang kaleng-kaleng guys. Nah, Dokter Gregory terima kasih banyak. Ya, Dokter sama-sama. Rudi terima kasih banyak ilmunya, informasinya dan edukasinya. Oke buat Depreds, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sebentar lagi masih tetap tentang dokter-dokteran dok. Iya masih belum bosan Dewi Persik dok. Ini kita mau kupas habis tuntas. Next ini ada dokter dan juga ada selebritas yang sangat cantik sekali yang sering mendapatkan endorse skincare. Kan lagi marak nih. Tetap di channel Dewi Persik. Mwah!